Halo teman-teman, perkenalkan saya Dedi Hendro Manturuan, NIM 190306037. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Ibu Tati Fidiana Sari tentang perbedaan dari telur fertil dengan telur infertil. Secara singkat, proses pembentukan telur pada unggas dimulai di ovarium. Ovarium adalah tempat berkembangnya folikel atau yolk yang biasanya terdiri dari 5-6 folikel yang sedang berkembang, berwarna kuning besar, dan ada sejumlah besar folikel putih kecil yang menunjukkan sebagian yolk belum dewasa. Setelah ovulasi, yolk akan masuk ke dalam infundibulum yang nantinya juga sebagai tempat bertemunya yolk dan spermatozoa. Setelah kurang lebih 15 menit, yolk akan didorong dan masuk ke magnum. Di magnum akan terjadi sekresi albumin atau putih telur dan gelaja yang akan memakan waktu selama 3 jam. Setelah itu, yolk yang telah dibungkus oleh albumin akan didorong menuju isthmus. Di isthmus akan terjadi sekresi membran kerabang dan membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 jam. Setelah itu, telur setengah jadi akan didorong menuju uterus yang akan terjadi sekresi kerabang yang memakan waktu sekitar 18-21 jam. Setelah proses yang lama tadi, telur akan menuju ke vagina yang menjadi tempat penimbunan kutikula untuk menutup pori-pori telur. Setelah proses yang hampir memakan waktu 25-26 jam, telur akan dikeluarkan melalui kloaka. Bagian-bagian atau struktur dari telur apabila tersusun dari luar terdiri dari kutikula, kerabang atau sel, selaput kerabang atau membran sel, putih telur atau albumen, gelaja, membran vitelin, kuning telur atau yolk, dan germinal disk. Bagian terluar dari sebutir telur adalah kutikula. Kutikula merupakan bagian terluar dari telur yang menutupi hampir seluruh permukaan telur yang berpori-pori. Adapun fungsi dari kutikula ini adalah untuk mencegah mikroba seperti bakteri masuk ke dalam telur. Bagian telur selanjutnya adalah kerabang. Kerabang tersusun atas mineral seperti kalsium dan fosfor. Fungsinya adalah untuk melindungi isi telur. Bagian setelah kerabang adalah membran kerabang. Membran kerabang terdiri dari outer membran yang menghadap ke kerabang telur dan inner membran yang menghadap ke bagian dalam telur. Selain itu juga terdapat air sac atau rongga udara yang berfungsi untuk sirkulasi udara di dalam telur. Seiring bertambahnya umur penyimpanan, telur akan kehilangan cairan dan isinya akan semakin menyusut sehingga rongga udara akan membesar. Albumen atau putih telur adalah cairan yang transparan. Bagian putih telur terdiri dari outer thin white dan inner thin white. Gelaja terbentuk dari serabut-serabut mucin yang berbentuk seperti tali bergulung. Yang satu menjulur ke arah yang tumpul dan yang lain ke arah ujung lancip dari telur. Fungsinya adalah untuk mempertahankan yolk agar tetap di tengah. Membran vitelin berfungsi menjaga atau membungkus yolk dan pemisah antara yolk dan albumen. Membran vitelin tersusun oleh keratin dan ovomucin yang berfungsi untuk menjaga bentuk yolk supaya tetap bulat. Kuning telur atau yolk merupakan sumber nutrien bagi embrio telur yang fertil. Warna kuningnya disebabkan oleh pigmen xanthopil. Yolk tersusun dari lemak dan protein yang bergabung dan membentuk lipoprotein. Kuning telur yang fertil juga mengandung germinal disk yang merupakan cikal bakal embrionya. Telur fertil adalah telur yang melalui proses pembuahan oleh sel sperma unggas jantan.
Sebaliknya, telur invertil adalah telur yang diproduksi oleh ternak unggas betina tanpa melalui proses pembuahan. Terdapat beberapa perbedaan yang bisa diamati untuk membedakan telur fertil dan telur infertil. Pada telur fertil, kita dapat menemukan germinal disc yang berbentuk seperti cincin di permukaan yolk. Sedangkan pada telur infertil, hanya ada titik putih di permukaan yolknya. Perbedaan lain yang bisa diamati langsung adalah terdapat blue spot atau bercak hitam di albumen pada telur infertil. Blue spot ini terjadi karena pecahnya pembuluh darah di dalam telur.